wabarakatuh. Kembali lagi nih di podcastnya Ngobrol bareng Teh Uci. Nah, kali ini Teh Uci kedatangan tamu dari Banyuresmi. Namanya Teh Aisyah. Halo semuanya. Oke, salam. Ya, salam kenal ya. Nah, pada episode kali ini Teh Uci ngambil judul tentang akhlak dalam Islam. Kita akan ngobrol santai bareng Teh Aisyah. Tema yang Teh Uci ambil ini menarik banget karena akhlak itu penting, teman-teman. Oke, langsung tanya aja ya ke pertanyaan pertama nih, Teh Aisyah. Nah, aku mau tanya, Teh Uci mau tanya mengenai akhlak dalam Islam. Akhlak itu penting gak sih, Teh Aisyah? Akhlak itu penting ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita itu hidup itu tidak bisa lepas dari yang namanya akhlak. Akhlak itu kan menjadi pandangan orang-orang terhadap kita, baik buruknya kita. Jadi akhlak itu penting untuk kita miliki, bukan hanya kita lakukan di sekolah aja, di rumah, tapi di semua lingkungan. Bahkan kalau tidak ada orang pun kita harus bisa menjaga akhlak kita, menjaga tutur perilaku kita, seperti itu. Oh, jadi berakhlak atau akhlak itu bukan cuma soal sopan santun. Bukan. Akhlak itu luas ya, jadi akhlak itu tidak hanya mengajarkan ibadah seperti sholat, puasa, atau tidak mengajarkan tentang perilaku yang baik saja. Akhlak itu luas, tidak hanya sopan santun. Akhlak itu tentang perilaku manusia, lebih spesifiknya seperti itu. Oh, oke. Jadi ibadah sama akhlak itu harus seimbang gitu. Iya, jadi kalau ibadah rajin tapi masih suka berkata kasar atau merendahkan orang lain, itu berarti akhlaknya harus diperbaiki. Kan percuma kalau misal rajin ibadah tapi akhlaknya itu jelek. Misal kalau misal bertutur kata kepada orang lain itu masih suka berkata kasar, kan percuma saja. Seperti itu, tidak seimbang. Setuju sih, emang kadang orang-orang itu lupa. Ada orang yang suka beribadah tapi akhlaknya kurang diperbaiki, belum diperbaiki kan. Nah, ingin tahu nih, Teh Uci itu ingin tahu lebih dalam tentang akhlak. Kira-kira jenis akhlak itu apa saja sih, Teh? Akhlak itu dalam Islam itu, kalau dalam penjelasannya itu ada dua. Yang pertama itu ada akhlak terpuji dan akhlak tidak terpuji. Seperti kalau akhlak terpuji itu jujur, sopan, sabar, menghormati orang tua, bicara baik kepada orang lain, atau tolong menolong, itu termasuk akhlak baik. Kalau akhlak buruk atau akhlak tidak terpuji seperti yang kita tahu ya, berkatanya suka kasar, terus suka berbohong, berkatanya itu tidak baik, suka menyakiti orang lain. Kalau berkata tidak bisa mengatur kata-katanya ketika bicara sama orang lain, itu asal jeplak kalau iman. Ya itu tuh, kalau yang tadi disebutkan sama Teteh itu, akhlak yang buruk itu emang sering banget terjadi di sekitar kita. Tadi pas saya dengar tentang akhlak baik itu, emang akhlak baik itu bikin orang nyaman ya Teh ya. Kalau misalnya dikasih contoh nih, misalnya contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Contoh untuk akhlak baik sendiri. Contoh sederhana untuk akhlak baik, seperti kita berbicara kepada orang dengan sopan, kepada orang tua, tidak mengejek ya fisik teman, atau tidak mengejek apapun itu. Jadi kita harus sama, tidak membeda-bedakan orang lain, baik itu dari fisiknya, apapun yang terjadi kita harus seimbang, tidak boleh membeda-bedakan. Kalau dalam kehidupan kita tidak boleh membedakan kalau dalam fisik ya, dalam antara yang si putih atau si hitam. Jadi harus tidak boleh mengejek teman, seperti itu Teh. Berarti akhlak baik itu bisa dimulai dari hal yang kecil ya Teh ya. Berkata itu harus baik, tidak intinya satu, tidak menyakiti orang lain. Kalau misalnya akhlak buruk tuh contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk akhlak buruk dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang bisa kita ketahui ya, lihat orang yang mempunyai akhlak buruk itu
seperti orang yang suka menghina orang lain, yang suka mencaci orang lain, berkata kasar, atau suka orang yang menyebarkan gosip, itu juga termasuk pada akhlak buruk, karena secara tidak langsung dia itu sedang mengadu domba ya, kalau ininya untuk apa memberitahu orang lain tentang hal buruk orang lain gitu ya, maksudnya ia menyebarkan keburukannya. Itu kan kalau misalnya ini nggak perlu ya, cukup Allah dan mereka yang mengurusnya yang tahu. Oke, jadi kalau begitu kita itu harus berhati-hati ya pastinya dalam setiap berbicara, tindakan, ya. baik itu berbicara, perlakuan. Oke, jadi kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya cuma satu, akhlak itu penting untuk kehidupan kita, apalagi kita sebagai khusus kita ya sebagai mahasiswa, kita itu harus bisa menjaga akhlak kita dalam berbicara, dalam bertindak. Kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan atau sebelum mengucapkannya, agar tidak menyakiti orang lain. Itu yang paling utama. Kita harus sopan dalam bertindak agar tidak menyinggung orang lain. Oke, terima kasih penjelasannya. Saya pernah dengar nih satu hadis kalau nggak salah tentang akhlak juga teh. Bunyi itu gimana ya? Pokoknya artinya itu kalau nggak salah mukmin yang baik itu adalah yang terbaik akhlaknya. Iya betul. Jadi kalau kita mau jadi mukmin yang baik, pasti kita Akhlaknya harus juga ya harus memperbaiki akhlaknya juga. Oke, terima kasih Teteh buat penjelasannya. Terima kasih banyak teman-teman semua, teman-teman online semua. Kita tadi sudah berbincang-bincang santai nih sama Teteh Aisyah mengenai akhlak yang baik dan akhlak yang buruk juga dicontohkan. Makasih Teteh atas waktunya. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat, menjadi nilai ibadah juga bagi Teteh sama saya, dan menjadi pemahaman juga bagi semua orang. Sekian episode podcast Ngobrol bareng Teh Mici. Sampai jumpa.